Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara Gilang Apriliando di Surakarta, Jawa Tengah. Dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika setelah melakukan hubungan suami istri, kemudian telah keluar sperma dari suami, kemudian dia melakukan kencing sampai tuntas. Lalu setelah itu keluar cairan kembali seperti mani atau madhi. Yang ditanyakan adalah cairan yang keluar tersebut termasuk dari sisa air mani atau madhi. Karena anak takut jika madhi kan berstatus najis. Mohon penjelasannya. Jazakumullahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik. Ketika seseorang mengeluarkan cairan, maka cairan selain air kencing ada 3. Ada mani yang sering dikenal, dan semua orang dewasa akan mengenali dan tahu tentang ciri khas air tersebut. Kemudian yang kedua adalah madhi. Madhi merupakan muqaddimah biasanya dari keluarnya air mani. Terkadang disertai dengan mani, terkadang tidak. Karena madhi merupakan cairan yang keluar pada saat hasrat maupun syahwat sudah meninggi dan meningkat. Maka ada sebagian orang yang mudah untuk mengeluarkan air madhi karena memang nafsunya atau syahwatnya kuat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kuntu rajulan madza'an. Aku adalah orang yang banyak mengeluarkan air madhi. Akan tetapi aku malu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi minni, karena anak beliau istriku. Maka beliau sungkan untuk bertanya langsung dalam hal urusan seperti ini. Maka beliau perintahkan Miqdad bin Aswad radhiyallahu an untuk bertanya, dan beliau katakan fihil wudu. Kata Nabi SAW, kalau yang keluar air madhi maka dia harus cuci kemudian berwudu. Dalam sebuah riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga disebutkan tawadda wandah farjak. Ya, diwudulah dan cucilah juga tempat keluar dari air madhi tersebut. Sedangkan mani tidak. Mani tidak najis, tidak seperti air madhi. Dia tidak najis, akan tetapi mengharuskan orang untuk besar. Kemudian yang terakhir adalah wadi. Sedangkan madhi tadi yang kita sebutkan, teksturnya adalah cairan yang agak cair, kemudian warnanya putih seperti susu. Tentu berbeda dengan air mani, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, innama ar-rajuli ghalidhun abyad wa ma al-mar'ati raqiqun asfar. Dua-dua dari jenis kelamin memiliki air sperma dan dua-duanya bisa keluar. Dalam hadis disebutkan air sperma laki-laki putih dan kental, sementara air sperma wanita kuning dan agak cair. Ini menunjukkan bahwa masing-masing juga memiliki air yang sering keluar dan harus dikenali. Apabila yang keluar itu konsekuensinya berbeda dengan air madhi yang menjadi muqaddimah syahwat seseorang, maka bentuknya juga berbeda. Yang ketiga adalah wadi. Wadi ini air yang seringkali keluar ketika orang habis melakukan buang air kecil atau besar. Dan orang berbeda-beda. Ada yang dia bisa mengeluarkan wadi pada saat dia setelah melakukan buang air kecil. Ada yang tidak. Dia melakukan aktivitas buang air besar, baru setelah itu keluar air wadi. Ada yang tidak keluar sama sekali. Bentuknya kental dan warnanya agak keruh. Dan ini tentunya tidak sama dengan air madhi maupun air mani. Air mani suci, sekalipun perlu untuk dibersihkan, karena tidak pantas ketika orang beribadah kepada Allah masih ada noktah maupun banyak noda seperti ini. Akan tetapi kalaupun seandainya dibersihkan lalu masih ada bekasnya, tidak apa-apa, sebagaimana dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah sholat kemudian ada sisa air mani yang belum bersih ketika dicuci di baju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi madhi
najis sehingga harus dibersihkan. Kemudian wadi juga sama, najis dan harus dibersihkan. Kemungkinan yang Anda tanyakan ini adalah air wadi, dan air wadi tidak memiliki bau, sehingga ketika keluar dan terasa ketika keluar karena memang dia cairannya agak kental, kemudian warnanya agak keruh, maka ketika dia keluar pun agak terasa. Bahkan terkadang seperti bentuknya agak menggumpal sedikit. Dan ini hanya cukup perlu dicuci, kemudian setelah itu wudhu, karena ini membatalkan wudhu seseorang karena keluar dari dua jalan, baik depan maupun belakang. Maka kalaupun seandainya yang keluar adalah air mani, kalau madhi wallahu alam tidak mungkin. Karena madhi seringkali keluar ketika hasrat telah memuncak. Adapun mani bisa jadi keluar setelah aktivitas berhubungan selesai. Bahkan terkadang seseorang selesai untuk melakukan mandi besar, lalu ada yang keluar. Ini ada khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya yang keluar adalah sisa air mani dari bekas hubungan pertama, maka kata para ulama, sebagian mengatakan ketika air mani itu keluar, maka itu hanyalah sisa, sehingga ketika yang asal tadi sudah selesai, kemudian kita sudah mandi besar, maka tidak perlu lagi untuk mengulang mandi besar kedua, karena itu hanyalah sisa. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama mengatakan selama air mani itu keluar entah sisa atau tidak dan keluar dari tempat yang sama, maka sebagaimana yang pertama mewajibkan seorang untuk mandi besar, maka yang kedua juga demikian. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua lebih aman, lebih selamat, sehingga seorang ketika keluar dan itu memang pasti merupakan bagian dari sperma dan itu merupakan sisanya misalkan, maka dia mandi lagi. Akan tapi wallahu alam, ketika pertanyaan tadi disampaikan dan cairan itu keluar setelah aktivitas buang air kecil, maka wallahu alam yang lebih jelas dan biasa terjadi, yang keluar bukan madhi maupun mani, akan tetapi wadi atau air yang tadi keluar terbiasa setelah aktivitas buang air kecil maupun buang air besar. Maka kewajibannya adalah tinggal mencuci, kemudian setelah itu berwudu. Dan wudu ini tidak wajib pada setiap waktu. Kalau dia akan melaksanakan sholat, maka dia melaksanakan wudu. Kalau seandainya tidak ingin untuk melaksanakan sholat, maka tidak mengapa dia tidak berwudu. Akan tetapi yang jelas tidak mewajibkan seorang untuk mandi besar kembali, kecuali apabila penanya betul-betul melihat bahwa yang keluar adalah bentuk air mani, maka dia lakukan apa yang telah kita sampaikan. Mandi lebih selamat dan lebih aman. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.